Jika Anda putus asa dengan pekerjaan Anda, jika Anda putus asa dengan keluarga Anda, jika Anda putus asa dengan panggilan Tuhan dalam hidup Anda perlu tahu seorang pahlawan di Alkitab yang akan saya khotbahkan ini, namanya Matias. Namanya disebut-sebut oleh Lukas, penulis kitab Kisah Para Rasul. Di pasal ini, namanya muncul. Ini sesuai dengan nubuatan di kitab Mazmur tentang salah satu rasul yang mengkhianati Yesus dan harus digantikan. Dan itu kejadian. Waktu itu para murid ada di ruang atas selama 7 hari lamanya. Setelah kebangkitan Yesus Kristus, sebanyak 120 orang mereka berkumpul untuk berdoa, dan di hari yang ke-7, mereka bilang, "Kamu tahu, kami sudah berdoa dan sedang mencari pengganti, dan ada satu posisi yang kosong. Menurut kitab suci, kami harus cari pengganti Yudas yang gantung diri dan mengkhianati Tuhan." Itulah yang dicatat di dalam ayat ini. Mereka mulai berdoa dan bilang, "Tuhan, Engkau tahu hati manusia. Engkau tahu siapa yang harus kami pilih. Lihatlah kualifikasi yang diperlukan dan perhatikanlah kata kerasulan." Ini bukan sekadar pemimpin biasa di gereja mula-mula. Ini adalah rasul. Statusnya adalah sama seperti Simon Petrus, Yakobus, Yohanes, dan Matius. Dan semuanya adalah 12 rasul. Yudas sudah menggantung dirinya dan ya, tentu saja harus ada yang menggantikannya. Dan ini adalah kualifikasinya. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami. Selamat Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami. Perhatikan, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari pada Yesus terangkat ke sorga. 40 hari setelah kebangkitannya, dia naik ke sorga di atas awan untuk duduk di sebelah kanan Bapa. Itulah kriterianya. Dan hanya 2 orang yang memenuhi syarat itu. Arti namanya adalah keadilan, dan orangnya adalah Matias. Waktu mereka berdoa, ya, ini agak sedikit lucu ya. Mereka membuang undi, mereka lempar dadu. Beberapa dari Anda mungkin begitu waktu Anda membeli lotre dalam nama Yesus. Mereka bilang begini, "Tuhan, kami mau pilih seorang pemimpin, dan tolong pemimpin kami itu." Lucu kan? Mereka membuang undi dan mengatakan, "Kalau kamu dapat, saya tidak tahu. Mungkin mereka pakai tusuk gigi kali ya. Kalau kamu dapat tusuk gigi pendek, kamu kalah." Dan pria yang saya tidak tahu bagaimana prosesnya, tapi pada dasarnya itu sebuah kontes di mana mereka pakai satu alat dan banyak yang yakin itu mirip dengan dadu. Mungkin salah satu dari mereka memilih satu nomor dan waktu dilihat, "Selamat datang di grup eksklusif 12 Rasul Tuhan Yesus Kristus." Tapi kualifikasi yang sesungguhnya adalah mereka harus setia dari awal sampai akhir. Malam ini saya khotbah tentang ganjaran kesetiaan. Tidak masalah, kata mereka, tidak masalah. Ya, tidak masalah. Yang satu sama baiknya dengan yang lain, mereka sama-sama setia. Lempar saja dadunya dan kita lihat siapa yang akan Tuhan pilih pada malam ini. Mereka memilih seorang rasul. Nomor itu jatuh pada Matias dan dia bergabung dengan 11 rasul yang lainnya. Satu-satunya bagian di mana namanya disebut dalam Alkitab dia pilih jadi rasul. Dan apa kriterianya? Kenapa mereka pilih dia? Bukan karena dia jago khotbah. Bukan karena dia jago bernyanyi. Bukan itu. Tidak ada kaitannya dengan kualitas kepemimpinannya. Karena faktanya adalah mereka sedang mencari seorang rasul. Dan orang ini harus setia sepenuhnya kepada Yesus Kristus. Ini soal kesetiaan. Ini bicara soal kesiapsediaan. Melayani tanpa orang lain mengetahuinya. Dan tanpa pujian dan tanpa muncul sekalipun
di dalam kitab suci. Begitu juga dengan murid yang lainnya. Mereka tidak melakukannya agar dipuji-puji. Mereka tulus melayani. Kita bahkan tidak tahu apa yang mereka lakukan, tapi mereka ada dengan para murid, hanya saja jarang dibahas. Mereka juga tidak pernah buat mukjizat atau khotbah atau bernyanyi. Mungkin tugas mereka adalah cuma membuat api unggun, tapi mereka tidak melakukan hal itu agar mereka dikenali oleh orang. Kriterianya adalah bukan soal bakat, bukan soal keterampilan, bukan juga soal gelar. Tuhan mengajarkan kita bahwa saat aku memilih rasul terakhirku, aku memilih bukan karena pengetahuan mereka ingat banyak ayat, atau karena mereka tampil hebat di depan orang. Aku pilih atas dasar kesetiaan dan ketaatan. Aku pilih atas dasar kesetiaan apakah mereka konsisten dan taat ataupun tidak. Dan saya katakan pada Anda bahwa Tuhan telah memanggil Anda untuk melakukan hal-hal yang bagi Anda mungkin saja sepele. Tidak peduli seberapa kecil hal itu, Dia tidak akan mengabaikan kesetiaan yang Anda berikan. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun atas namaku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upah daripadanya. Mungkin Anda tidak bisa bergaul dengan orang-orang hebat, tapi pada suatu hari Anda bisa saja setara seperti mereka. Mungkin di satu hal aku kalah, tapi Anda perlu bilang mereka tidak bisa kalahin aku soal kesetiaan. Dua orang ini ada dari peristiwa baptisan sampai kebangkitan. Jika orang lain tidak mengetahui apa yang Anda lakukan buat Tuhan, nggak apa-apa, bos yang sebenarnya ada di atas. Dia melihat dan dia tahu. Matias selalu bersama mereka. Artinya apa? Dari masa ketika Yesus masuk dan keluar, kata firman. Dan ada masa di gereja rasanya seperti ada kebangunan rohani. Rasanya seperti, aku merinding rasanya. Tuhan memang luar biasa. Itu bagus. Tuhan hadir di sini. Itu luar biasa. Dan orang-orang suka. Tapi kadang terasa Yesus tidak ada dalam gereja. Tapi dikatakan yang dipilih adalah orang yang taat dan setia pada Yesus. Jadi tetaplah setia dalam firman, entah suka atau tidak. Tetaplah setia berdoa. Tetaplah setia dalam komitmen Anda pada Tuhan, pada rumahnya. Tetaplah setia. Anda ada waktu Yesus datang dan Anda ada waktu Yesus pergi. Anda setia, Dia selalu bersama kita. Tapi kadang kehadiran Tuhan tidak selalu bisa kita rasakan. Kadang Anda melewati lembah, lewati musim kemarau dan padang gurun kehidupan, tapi Anda tetap setia pada Yesus Kristus. Anda tetap menyembahnya, entah suka atau tidak. Kadang Anda rasanya mau angkat tangan. Kadang Anda angkat tangan sekedar mengikuti ayat Alkitab. Dan Anda menyembah Tuhan. Itulah bentuk dari ketaatan dan kesetiaan Anda pada Tuhan. Dan Dia tidak abaikan. Ada banyak orang Kristen yang terlalu nyaman, mereka mekar di lingkungan yang tertutup. Selama tidak ada angin, tidak ada hujan, dan tidak ada badai, mereka akan setia pada Tuhan. Tapi waktu ada angin kencang, ada badai, dan hujan turun deras, Anda akan lihat mereka menjadi lemah karena situasi yang terjadi. Mereka hilang setia kepada Tuhan karena keadaan yang tidak berjalan sempurna. Dia mencari orang yang setia kepadanya apapun kondisinya, karena sebenarnya dia pakai masa sulit untuk memperluas iman percaya Anda. Dia pakai masa sulit untuk mengajari Anda bahwa Dia akan selalu ada bersama diri Anda dan ada damai sejahtera dalam jiwa Anda yang berkata, apapun yang terjadi, Dia tidak akan meninggalkanku. Dia tidak akan melupakanku. Aku tidak takut masa depan. Aku tidak takut hari esok. Aku tidak takut
takut apapun yang terjadi, karena Tuhan selalu bersama diriku. Akan ada masa di mana Anda merasa bahwa Yesus meninggalkan Anda. Kemana dia pergi? Apa yang salah dengan gereja? Kenapa Tuhan diam saja? Tapi yang saya tahu, jika saya taat dan juga saya setia, Dia akan selalu memberi upah pada Anda. Jika Anda putus asa begitu dan bertanya, di mana Tuhan? Anda harus ingat ini, yang Anda perlu lakukan adalah tetaplah setia kepada Tuhan. Dan mungkin khotbah malam ini adalah buat Anda. Jangan pernah berhenti. Ini bukan tempat untuk berhenti. Dan tidak ada gunanya jika Anda mundur. Kita bukan orang yang mundur. Siapkan wajah perang Anda. Siapkan tangan Anda untuk membajak dan gandakan tenaga Anda dan bersiaplah, aku tidak berhenti menuai. Tapi sebaliknya, malahan aku akan memberi lebih untuk kerajaan Allah. Sesungguhnya aku datang dengan segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya, kata firman Tuhan. Mari beri pujian syukur sejenak padanya bahwa ada kuasa di dalam kesetiaan. Saya kenal sebagian Anda anak-anak rohani saya. Saya kenal sebagian Anda tetap datang dengan pergumulan dan juga dalam masalah, tapi saya perhatikan Anda tetap datang ke sini walaupun ada masalah dalam pernikahan Anda, mereka tetap taat dan juga setia, mereka kuat dalam Tuhan, mereka lihat dan alami berkat Tuhan dalam hidupnya, dan Tuhan akan lakukan itu bagi siapapun yang ada di sini, yang setia kepadanya. Orang yang pelin-pelan dan suam-suam kuku tidak akan laku di kerajaan. Jika memang begitu, maka Anda akan disingkirkan Tuhan dari tempat tingginya. Dia akan berikan itu pada orang lain. Kalau Anda setia, maka Dia akan memberikannya pada Anda. Panggilan tertinggi di gereja zaman Perjanjian Baru adalah kerasulan. Dan Tuhan senantiasa ada di masa itu. Saya suka itu. Anda juga kan? Itu memberi kita harapan. Saya mencoba untuk melihat hidup saya 25 tahun belakangan ini, saya mungkin sudah di sini dari dulu. Benar kan? Bersoraklah, puji Tuhan. Haleluya! Kadang kita biarkan iblis rendahkan kita dan buat kita terus menyesal. Tapi Anda harus jawab dia. Engkau saja tidak setia saat ada di hadirat Tuhan. Sedangkan saya tetap setia walau belum pernah melihat Tuhan. Haleluya! Tapi suatu saat saya akan lihat dia. Suatu hari nanti aku akan menemuinya. Anda harus belajar cara bertahan. Itu istilah dalam selancar. Waktu ada tekanan dari ombak, menantu saya Ben, dia peselancar, dia bilang untuk bertahan di papan selancar harus beri tekanan kuat di belakang papan. Agar papannya tidak terbalik, peselancar harus lari ke ujung papan selancar itu. Alasan disebut hang ten karena Anda harus bertumpu pada jari kaki Anda. Kadang Anda melewati badai kehidupan. Apa yang Anda lakukan? Anda harus bertahan. Bertahan saja. Dan tetap setia. Lewati pasang surut kehidupan. Katakan pada iblis, aku bisa. Aku tidak peduli orang mau bilang apa tentang diriku. Aku tetap bertahan. Itu yang harus Anda lakukan. Jangan menyerah. Jangan menyerah karena masalah yang kecil. Alkitab katakan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Tetaplah kuat, khususnya di masa-masa sulit. Tetaplah kuat di dalam firman Tuhan. Kenakan baju zirah Tuhan. Itulah kenapa penting sekali membaca Alkitab. Jika Anda membaca Alkitab, waktu Anda pikir tidak perlu baca, Tuhan akan tunjukkan kenapa Anda harus baca.
Mungkin firman yang Anda baca malam ini tidak ada artinya dan Anda pikir ayat yang biasa. Tapi waktu Anda bangun besok dan iblis datang, Roh Kudus akan ingatkan firman yang Anda baca tadi malam. Waktu iblis datang, maka Roh Tuhan akan datang dan akan mengalahkannya. Itu adalah kuasa saat kita setia pada hal rohani. Dan sekarang aku ingin kalian perhatikan momen terbaik Matias. Anda tahu, kesetiaan menandakan ada keintiman. Matias selalu ada. Setiap mukjizat yang Yesus buat, dia ada. Setiap Yesus berkhotbah, dia ada. Dia adalah saksi mata, dia ada di sana. Jadi menariknya tentang hal itu adalah begini. Kalau ada yang bilang, aku tidak percaya Yesus bangkitkan Lazarus dari kematian. 10 orang kusta sembuh itu cerita yang berlebihan dan aku tidak percaya hal itu terjadi. Aku tidak percaya bahwa dia bangkit dan naik ke atas sorga. Aku tidak percaya. Lalu Matias datang. Dia datang. Dia angkat tangannya dan memberikan satu kontribusi berharga bagi kerajaan Allah. Aku ada di sana. Lebih keras. Aku sebenarnya ragu Lazarus benar-benar mati. Aku ada di sana. Orang dengan pengalaman berbeda dengan orang yang belum mengalami. Ayo, semuanya bersorak. Jika Anda di situ dan menyaksikannya sendiri, orang boleh bilang Anda gila dan tidak percaya itu tidak benar, tapi aku tahu yang aku alami, bahwa itu nyata, karena aku merasakan dan aku melihatnya sendiri. Orang dengan pengalaman sangat berbeda dengan orang yang belum pernah mengalami. Itulah kenapa saya suka orang tua. Mereka sudah makan asam garam kehidupan. Mereka sudah pengalaman, dan waktu masalah datang, mereka tidak kaget, mereka tidak panik. Sesuatu dalam mereka akan bangkit dan mengatakan, aku pernah dibawa oleh Tuhan melewati lembah yang kelam. Aku pernah mengalami tidak ada uang di rekeningku. Aku tidak punya uang, tapi dari muda sampai tua sekarang, aku tidak pernah lihat orang benar ditinggalkan Tuhan atau mengemis minta makan. Tuhan setia saat kita setia. Bahkan saat kita tidak setia, dia tetap setia. Pujilah dia. Pujilah namanya. Aku ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saya percaya sorga. Saya percaya sangkakala akan berbunyi. Saya percaya lewat pengangkatan atau kematian, ada dunia yang lain. Dan aku tidak akan menemui Tuhan dengan dosa-dosa saya, karena dosa-dosa saya sudah dihapuskan lewat pekerjaannya. Darah Yesus telah menyucikan saya dari segala celah yang ada. Tapi saya akan menghadap Tuhan di atas tahta penghakiman Kristus. Tahta Bema. Bema adalah pelataran mulia, di mana orang Romawi mereka membawa para juara dan berdiri di podium layaknya di Olimpiade. Mereka akan diberi medali perak, medali perunggu, atau medali emas. Jelas itu di Alkitab.
Keselamatanku sudah pasti. Saya tidak bekerja untuk keselamatan, tapi saya bekerja agar dapat upah. Saya beritahu Anda, pikiran yang waras itu apa? Yaitu bagaimana kita hidup sekarang. Salah satu mahkota yang kita dapat adalah mahkota kebenaran, yaitu berdiri dengan benar. Cara kita hidup akan diperhitungkan. Kesucian dan kekudusan hidup juga diperhitungkan, melawan dan menolak godaan dosa. Itu semua diperhitungkan. Karena suatu hari nanti kita akan berdiri di tahta penghakiman Kristus. Bema cahaya Tuhan, Ia akan menyinari kita dan semua perbuatan kita akan dihakimi. Kalau Anda melakukan suatu pelayanan bagi gereja Anda, maka itu diperhitungkan bagi kerajaan Allah. Alkitab tulis tentang, kau tahu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Mungkin kita pikir, gimana caranya seekor unta melewati lubang jarum? Bagaimana? Ibarat orang kaya, ia naik ke mobil Porsche, mencoba untuk melewati pintu putar hotel di Porsche itu. Tidak bisa. Dia tidak akan bisa melewati pintu putar itu dengan mobil Porsche. Poinnya adalah bukan berarti orang kaya tidak bisa masuk surga. Anda bisa melewati pintu itu, Pak, tapi harus keluar mobil dulu. Mobil Anda dan semua di dalamnya tinggal di situ. Anda bisa masuk surga lewat darah Yesus Kristus, tapi Anda harus tinggalkan semuanya. Itu tidak diperhitungkan di tahta penghakiman Kristus. Yang Anda lakukan baginya lah yang diperhitungkan. Luar biasa, kan? Itu kenapa dia katakan, berilah dengan sukacita. Artinya Anda menyimpan berkat di surga. Layani Tuhan dengan sukacita dan hati hamba. Poin saya ini, dia pergi siapkan tempat buat kita. Alkitab mengatakan ada 12 batu dasar di Yerusalem yang baru terbuat dari batu permata. Tertulis di kitab Wahyu, dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar, dan di atasnya tertulis ke-12 nama. Ada batu dasar Petrus, ada batu dasar Yohanes, ada batu dasar Matius, dan rasul lainnya, dan lain-lainnya. Setiap mereka punya batu dasar. Bayangkan, malaikat mengukir nama mereka satu persatu, dan waktu tiba di batu yang ke-12, malaikat kemudian mendongak, berhenti sejenak, dan mereka bertanya, Tuhan, di batu yang terakhir ini, Engkau mau kami tulis nama siapa? Ada 12 rasul, 12 batu dasar, di mana semua orang yang ditebus akan hidup kekal di Yerusalem yang baru. Tak ada tangis sedih, hanya sukacita yang tak terkatakan. Tapi masih ada satu batu yang kosong namanya. Tuhan, nama siapa yang harus ditulis? Dan Tuhan menjawab, Matias. Siapa dia? Kamu tidak kenal dia, tapi jelas aku kenal. Taruh namanya, tulis namanya di situ. Biarkan dia jadi bagian dari ke-12 rasul. Dan nanti saya ke sorga. Anda tahu saya bakal kemana? Saya akan lari dan sentuh batunya Matias dan berkata, aku tidak khotbah seperti Petrus. Aku tidak buat mujizat seperti Paulus. Aku tidak menulis seperti Matius. Tapi Tuhan, sama seperti Matias, aku ada di sana. Aku setia. Dan Tuhan beri saya kekekalan sebagai ganjaran kesetiaan saya. Ayo semuanya sekarang berdiri dan sembah Dia. Sebab Dia setia, bersyukur padanya. Beri hormat padanya, berterima kasihlah untuk semua orang yang ada di sini. Anda yang merasa tidak layak berada di kerajaannya, ayo angkat tangan kalian dan puji Dia. Dia sediakan tempat bagi Anda. Besar upah Anda di sorga.